Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aul Hikman, NIM 202405010351 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas MBSE dan kelompok pertama pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Di sini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Sebelum itu teman-teman, kita harus ketahui bahwa analisis laporan keuangan ini sangat penting, di mana di sinilah kita tahu tentang keuangan suatu perusahaan, apakah perusahaan itu sehat, mengalami keuntungan ataupun malah kerugian. Jadi, analisis keuangan ini bukan hanya kita melihat membaca suatu angka, tetapi kita memaknai angka-angka tersebut untuk mengambil keputusan ke depannya. Jadi, mari simak pembahasan berikut ini. Oke, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu pengertian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi bagi pihak internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, laporan ini digunakan oleh berbagai pihak, seperti pemilik atau pemegang saham untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh. Kemudian ada manajemen untuk menilai kinerja dan efisiensi perusahaan. Kemudian ada kreditor untuk menilai kemampuan membayar utang. Kemudian investor untuk melihat apakah perusahaan layak dijadikan tempat investasi atau tidak. Serta pemerintah dan masyarakat untuk dasar kebijakan ekonomi. Jadi intinya, laporan keuangan adalah bentuk komunikasi antara perusahaan dengan pihak dari luar. Kemudian kita lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Nah, secara umum laporan keuangan itu terdiri dari 4 jenis utama, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, yang pertama yaitu neraca atau balance sheet, menunjukkan posisi aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada waktu tertentu dengan komponen utama berupa aset lancar, aset tetap, utang, dan modal. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, menampilkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu, meliputi pendapatan biaya serta laba atau rugi yang diperoleh. Yang ketiga yaitu laporan ekuitas, menjelaskan perubahan yang terjadi pada modal perusahaan selama periode pelaporan. Dan yang keempat yaitu laporan arus kas, menggambarkan arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Nah, berikutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi. Lebih rinci lagi, laporan keuangan digunakan untuk yang pertama yaitu mengetahui kondisi keuangan perusahaan, kemudian menilai kinerja manajemen, menjadi dasar perencanaan bisnis, menentukan strategi perusahaan ke depannya itu seperti apa, dan mengukur efisiensi serta profitabilitas. Jadi laporan keuangan bukan cuma alat pencatatan, tetapi juga evaluasi dan pengambilan keputusan. Kemudian kita lanjut pada pengertian analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan adalah proses menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil untuk memahami kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Nah, dari analisis ini kita bisa ketahui bahwa kekuatan dan kelemahan perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengukur kemampuan membayar kewajiban, dan menilai efektivitas penggunaan modal. Jadi lewat analisis ini kita bisa menilai apakah perusahaan itu stabil, berkembang, atau justru mengalami yang namanya penurunan. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan bentuk dan jenis analisis. Dalam praktiknya, ada 4 bentuk analisis laporan keuangan yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu analisis horizontal atau analisis tren, membandingkan laporan keuangan antara periode, misalnya laba tahun ini kita bandingkan dengan laba tahun lalu untuk melihat kenaikan ataupun penurunan. Yang kedua yaitu analisis vertikal, melihat kontribusi tiap komponen dalam satu laporan, seperti berapa persen biaya terhadap total penjualan. Nah, yang ketiga yaitu analisis rasio, menggunakan perbandingan angka keuangan tertentu untuk menilai kinerja. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah analisis perbandingan industri, membandingkan hasil keuangan perusahaan dengan rata-rata industri yang lebih kompetitif.
Kemudian pembahasan berikutnya yaitu keterbatasan rasio keuangan. Meskipun berguna, analisis rasio punya beberapa keterbatasan. Yang pertama, datanya bersifat historis, menggambarkan masa lalu bukan masa depan. Yang kedua, tidak memperhitungkan faktor non-keuangan seperti reputasi ataupun kondisi pasar. Yang ketiga yaitu metode akuntansi antar perusahaan bisa berbeda, jadi analisis kadang tidak sebanding. Selain itu, rasio juga tidak menjelaskan penyebab perubahan rasio, hanya menunjukkan hasil akhirnya saja. Dan terakhir, membutuhkan perbandingan dengan periode ataupun perusahaan lain. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu perbandingan dan hubungan antar rasio. Nah, dalam analisis keuangan, kita itu tidak bisa hanya melihat satu rasio saja, harus dikombinasikan agar hasilnya lebih akurat. Contohnya, kalau likuiditas tinggi tapi profit rendah, berarti kas perusahaan terlalu banyak dan tidak digunakan secara optimal. Sebaliknya, jika rasio utang tinggi tapi return on equity-nya juga tinggi, artinya penggunaan utang justru membantu peningkatan keuntungan. Ini yang disebut dengan leverage effect. Dengan melihat hubungan antara kombinasi rasio memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Kita sudah di bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulannya, analisis laporan keuangan berperan penting dalam membantu memahami kondisi serta kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Hasil dari analisis tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, investasi, dan kebijakan manajerial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap rasio keuangan, tren, serta keterbatasan sangat diperlukan agar analisis yang dilakukan dapat bersifat objektif dan akurat. Sekian dari penjelasan tentang analisis laporan keuangan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.